Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum kita kaji kata per kata dari sisi i'rab, saya akan bacakan terlebih dahulu matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wa juludul maitati tathuru bid-dibaghi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyya. Sekarang kita kaji kata per kata dari sisi i'rab ya, nahwu, sharaf dan juga terjemahnya. Coba teman-teman lihat ke kata yang ada di dalam kurung ini. Nah, bagaimana cara membacanya? Maka saya berikan harokat faslun. Kenapa dibaca dhammah? Ya, faslun karena dia sebagai khobar. Kalau khobar hukumnya marfu'. Tanda rofa'nya dengan apa? Tanda rofa'nya dengan dhammah karena faslun ini termasuk ismun mufrad. Isim mufrad tanda rofa'nya dengan dhammah. Lah kalau ini khobar, mubtadanya mana? Mubtadanya dibuang. Kira-kira apa yang dibuang ini? Maka kira-kira adalah haza, ya, haza faslun. Ini adalah sebuah pasal. Sehingga faslun artinya pasal. Berikutnya wa. Saya berikan harokat wa. Waw apa ini namanya? Kalau di permulaan maka disebut waw ibtida atau istinaf. Artinya dan. Atau kadang tidak diterjemahkan ya. Tidak diterjemahkan ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah waw istinaf ini akan di-i'rab menjadi mubtada. Sehingga kalimat berikutnya saya berikan harokat juludu. Kenapa dhammahnya satu, tidak juludun ya? Karena dia juga dimudhofkan kepada kalimat berikutnya. Mudhof itu tidak boleh bertanwin. Nah, kenapa dibaca dhammah ya? Kenapa ini marfu'? Karena dia sebagai mubtada ya, mubtadaun marfu'. Mubtada itu hukumnya marfu', tanda rofa yang digunakan adalah dhammah. Memangnya tanda rofa ada selain dhammah? Ada ya, masih ada 3 lagi. Totalnya kan ada 4. Dhammah, waw, alif, nun. Dhawaan, ad-dhammatu, al-waw, al-alif, an-nunu. Nah, kenapa ini dhammah yang digunakan? Karena kalimat juludu ini adalah bentuk jam'u taksir ya. Kalimatnya jamak taksir dia. Mufradnya apa? Mufradnya jildun, musananya jildani, jamaknya juludun. Apa artinya? Artinya kulit. Nah, karena tadi saya sudah berikan clue, dia punya posisi yang kedua mudhof, maka kalimat berikutnya mudhofun ilaih. Mudhof ilaih itu hukumnya apa? Marfu atau mansub? Jawabannya majrur. Sehingga diberikan harokat al-maitati. Al-maitati dia mudhofun ilaihi majrur. Tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Artinya bangkai. Yang dimaksud di sini adalah bangkai hewan. Berikutnya, saya berikan harokat ini langsung saja. Tathuru. Tathuru. Kenapa ujungnya dhammah? Ya, kenapa marfu ini? Karena fi'il mudhari. Ini kan fi'il mudhari nih, tathuru ini. Hukumnya ini marfu. Fi'il mudhari itu dihukumi marfu ketika dia tidak diawali oleh amil nasab dan amil jazm di depannya. Misalkan amil nasab an. Ketika ada an, maka fi'il mudhari'nya menjadi mansub. Ketika ada lam, ya, huruf jazm, maka fi'il mudhari'nya menjadi majzum. Ketika tidak ada, maka dia dihukumi marfu. Ini adalah fi'lun wa fa'il. Ada fa'il ya. Berarti ini bukan satu kata ini tathur, ini ada 2 ya dengan fa'ilnya. Fa'ilnya dhamir mustatir ya. Takdirnya hiya ya, tathur itu untuk hiya. Fi mahali raf'in khobar, dia mahalnya rofa karena sebagai khobar ya. Khobar dari mana? Khobar dari julud ya, dari mubtada ini ya. Ini namanya khobar jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Dulu kita berkali-kali ya belajar dan kita ulang-ulang lagi. Khobar itu ada mufrad dan ada ghairu mufrad.
Nah, ghairu mufrad itu ada jumlah, ada syibhul jumlah. Kalau jumlah ada jumlah fi'liyah seperti ini, ada juga jumlah ismiyah. Kalau syibhul jumlah ya ada dua juga, yaitu dzaraf dan juga jar majrur. Artinya akan suci. Nah, ini perhatian. Kenapa ini menggunakan fi'il mudhari untuk dhamir muannats? Ya. Karena fa'ilnya itu kembali ke julud. Julud ini muzakkar atau muannats? Nah, tentu jawabannya ini muannats. Kenapa muannats? Karena jamak taksir. Jamak taksir itu dihukumi muannats. Sehingga menggunakan bentuk fi'il mudhari untuk muannats. Tathuru. Dia akan suci. Kemudian bidibaghi. Bidibaghi ini ada dua kata, bi dengan adibaghi. Ini sudah tahu pasti teman-teman, bi adalah harfu jarin mabniun alal kasri, bi huruf jar. Kemudian kalimat berikutnya pastilah majrur sehingga dibaca kasrah. Majrurun bi harfi jarin. Bi, nah ini secara sharaf adibaghi ini dia adalah masdar dari kalimat dabagho, yadbagho atau yadbigu atau yadbugu, dabgon, wadibagon. Nah, dibag. Apa itu artinya dibag? Nah, bi itu dengan, kemudian adibag itu artinya disamak. Ya. Disamak itu dibersihkan dengan benda-benda yang punya karakteristik keras atau asam ya, atau pedas. Nah, pokoknya dia bisa membersihkan bangkai tersebut. Bahkan pakai benda najis bisa. Ya. Tentu kalau pakai benda najis, nanti setelah kering, ya, setelah bersih dia harus dicuci lagi. Nah itu disamak. Nah sampai sini kalau diterjemahkan, faslun ini adalah sebuah pasal, wa juludul maitati tathuru bitibagh. Ya, kulit ya dari bangkai hewan itu bisa suci. Nah, akan suci dengan cara disamak. Nah, bangkai itu kan najis kan? Nah, bangkai itu najis. Tapi kulitnya itu bisa disamak sehingga menjadi suci. Nah, bisa digunakan. Coba pertanyaan, kalau bisa suci, bisa nggak dimakan? Bisa nggak dimakan? Nah, itu ada perbedaan di situ nanti. Kita fokus ke nahunya aja lah. Berikutnya, ini saya berikan harokat illa. Nah, illa ini apa? Illa ini adalah adatul istitsna. Dia adalah instrumen istitsna. Istitsna itu pengecualian. Sehingga illa artinya kecuali. Nah, ketika ada illa ya atau adatul istitsna ini, maka kalimat setelahnya dia akan menjadi mustatsna. Ini pasang-pasangan ya, dalam bahasa Arab itu harus segera terbayang. Ketika ada fi'il, ada fi'lun, maka ada fa'il. Ya. Teman-teman harus segera mencari itu fa'ilnya mana. Kalau ada fi'il ya. Ketika ada mubtada, harus segera mencari khobarnya mana. Ada mudhaf, mudhafun ilaih. Ada huruf ataf, berarti ada ma'tuf dan ada ma'tuf alaih. Kemudian ada na'at, ada man'ut. Ada taukid, ada mu'akkad. Nah itu harus segera ya. Ada istitsna, berarti ada mustatsna. Dan juga mustatsna minhunya. Nah, singkatnya, pokoknya ketika ada tul istitsna dan ini datang setelah kalimat yang tam dan juga mujab bukan penafian, maka mustatsnanya ini di i'rab menjadi mansub sehingga saya berikan harokat jilda. Nah, ini mustatsna mansub dan dia punya posisi kedua itu mudhof. Nah, dimudhofkan kepada kalimat berikutnya. Berarti teman-teman sudah kebayangkan kalimat berikutnya pastilah mudhofun ilaih. Jilda artinya kulit. Kemudian ini saya berikan harokat al-kalbi. Karena sudah saya bocorkan tuh tadi. Pastilah dia menjadi mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih itu hukumnya majrur. Tanda jarnya dengan kasrah karena isi mufrad. Artinya anjing. Berikutnya apa ini? Saya berikan harokat wa. Oh apa ini? Ini adalah harf atfin mabniun alal fathih. Nah ketika saya katakan begini huruf ataf pastilah kalian berikutnya ma'tuf. Tinggal cari aja ma'tuf alaihnya mana. Nah, saya berikan harokat di sini dan ya. Kemudian saya berikan harokat al-khinziri. Nah, ini majrur ya. Ini dibaca jar, kasrah. Berarti dia ma'tufnya pasti ke yang majrur. Pertama saya i'rab ma'tuf lil majrur dan dia juga pasti majrur. Mana yang majrur ini? Cari yang dekat aja.
Al-kalbi. Berarti dia al-kalbi ini ma'tuf alaih. Nah, kalau diterjemahkan, kecuali kulit ya bangkai anjing dan kulit bangkai al-khinzir ini babi, kulit bangkai babi. Nah, ini tidak bisa disucikan, tidak bisa disamak nih kulit dari dua hewan ini, anjing dan babi ini. Kenapa? Karena najis ya. Jangankan matinya, bangkainya ya, hidupnya aja mereka najis. Ini hewan najis ya. Berikutnya, apa nih? Nah, ini adalah harf atfin wa atof berarti. Wa atof berarti kalimat berikutnya ma'tuf. Cuma nanti i'rabnya apa? Nah, kalau isim mabni maka dia mahalnya yang di i'rab. Artinya dan kemudian di ma'tuf lil majrur fi mahalli jarrin. Nah, karena ini isim mabni ya, maka mahalnya saja yang dijarkan. Ini isim mausul. Ingat ya, isim mausul dia membutuhkan dua hal, yaitu apa? Silahnya ya, penyambungnya, kemudian ada domir ya, yang aid yang kembali kepada isim mausul tersebut. Artinya sesuatu ya, apa-apa yang, biar gampang saya terjemahkan sesuatu saja. Ya, tawallada. Ini adalah fi'lun wa fa'il. Fi'ilnya fi'il mati. Fi'lun madin mabniun alal fathi. Nah, tadi seperti yang saya katakan, teman-teman harus segera kebayang fa'ilnya mana. Maka fa'ilnya ini tersimpan di kalimat tawallada ini. Berarti fa'ilnya dari domir mustatir yang tersembunyi. Takdirnya apa? Huwa yang kembali ke ma. Nah, ini juga artinya dia lahir. Ya, dia lahir. Tawallada, dia lahir. Berarti fa'ilnya kan dia tadi. Nah, ini adalah silahnya ya, silah mausulah ini, silah dari isim mausul. Kemudian domir yang kembali ke ma dari apa? Itu dari fa'ilnya. Nanti saya terjemahkan biar lebih detail lagi. Berikutnya min huma. Ini dua kata min dan huma. Ini gampang ya. Min harfu jarin mabniun ala sukun. Kemudian huma ismun domir. Isim domir fi mahalli jarin. Ya, mahalnya yang dijarkan karena dia isim mabni. Artinya min itu dari huma keduanya. Ya, dari keduanya. Nah, sehingga wa ma tawallada min huma, dan ya ma apa saja yang atau sesuatu. Coba kita terjemahkan sesuatu. Dan sesuatu tawallada yang dia lahir min huma dari keduanya, dari anjing dan babi, itu juga najis, tidak boleh digunakan itu kulitnya. Berikutnya au apa ini adalah harfu atfin mabniun ala sukun, artinya atau, min harfu jarrin mabniun ala sukun. Harfu jarrin berikutnya pastilah majrur, artinya dari. Kemudian ahadi, ini dua kata ahadi dan hima. Ahadi itu majrurun bi harfi jarrin, majrur bimin ya. Dan dia juga punya posisi kedua yang mudhof, berarti hima itu adalah mudhofun ilaih. Artinya salah satunya atau salah satu dari keduanya. Nah, ini sampai sini ini sudah bisa dipahami ya. Kulit bangkai hewan akan suci dengan cara disamak kecuali kulit bangkai anjing dan babi, dan sesuatu yang lahir dari keduanya atau dari salah satunya. Nah, misalkan dari salah satunya itu babi kawin dengan kambing. Kambing itu kan binatang suci. Babi najis. Kawin, kemudian punya anak. Nah, anaknya ini ikut kemana? Maka dalam fikih dia dihukumi ke babi. Artinya dia menjadi binatang yang najis. Atau anjing dengan apa misalkan? Dengan kelinci, ada nggak? Anaknya dia dihukumi ke anjing ya dalam hal najisnya. Berikutnya wawu apa ini? Saya harokati wa, ini adalah wawu istinaf ya, maka berikutnya setelah wawu istinaf ini pastilah dia jadi mubtada. Artinya dan, kemudian ini azmu ya, dibaca dhammah ini karena dia sebagai mubtada, hukumnya marfu ya, tanda rufanya dengan dhammah karena isim mufrad. Dan dia juga dimudhofkan sehingga tidak boleh dibaca tanwin ya, cuma satu ya dhammahnya. Dia mudhof ya ke kalimat berikutnya. Apa artinya azmu? Artinya tulang ya, tulang.
Nah, ini al-maitati karena saya sudah berikan clue tadi mudhof, ini berarti mudhofun ilaih. Dia mudhof ilaih majrur hukumnya. Tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad, artinya bangkai berarti, dan tulang bangkai ya. Tulang dari bangkai itu apa? Nah, nanti berikutnya. Nah, ini karena ini mubtada berarti pastilah ada khobar. Cari nanti khobarnya mana. Ini wa apa ini? Ini harfu atfin mabniun alal fathi, artinya dan. Sya'ru ini dua kata, sya'ru dengan ha. Sya'ru ini adalah ma'tuf lil marfu. Nah, maka dia juga marfu. Mana yang marfu? Nah, ini marfu nih. Azmu. Berarti ma'tuf alaihnya azmu. Sya'ru itu ma'tuf. Dan dia juga mudhof, berarti ha adalah mudhof ilaih. Apa artinya sya'ru? Sya'ru artinya bulu, ya bulu atau rambut. Ha mudhofun ilaih fi mahali jarin ya. Mahalnya yang dijarkan karena isim mabni. Artinya nya. Najisun. Nah, kenapa ini dibaca dhammah ya? Karena dia sebagai khobar ya. Sehingga dia marfu ya. Khobar marfu. Khobar dari mana? Oh, ya jelas khobar dari mubtada. Cuma mana mubtadanya? Ya, azmu. Jadi kalau diterjemahkan wa azmul maitati wa sya'ruha najisun, dan tulang dari bangkai dan juga bulunya itu adalah najis. Nah, ini sudah tam, sudah sempurna, sudah bisa dipahami dan juga tidak ada penafian. Maka ketika ada kalimat illa, ini ada tulis istisna, ini artinya najis ya. Illa ada tulis istisna artinya kecuali. Nah, berikutnya mustasnanya pastilah mansub. Sehingga saya berikan harokat adamiyah. Adamiyah ini mustasna mansub. Apa artinya? Adamiyah. Anak Adam itu manusia. Oke, teman-teman, sampai di sini. Saya ulangi terjemahkan ya. Faslun ini adalah sebuah pasal, wa juludul maitati tathuru bidibag. Kulit dari bangkai hewan itu akan suci atau bisa suci dengan cara disamak. Illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit dari bangkai anjing dan juga babi. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadima, atau sesuatu yang lahir dari keduanya atau yang lahir dari salah satunya. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyah, dan tulang dari bangkai, tulang bangkai dan juga bulunya ya, najisun, dia adalah najis kecuali manusia. Maka bangkai manusia ya mayit manusia itu dia tidak najis ya. Beda dengan hewan. Ya tidak najis sehingga bisa dia dimandikan, dipegang, diangkat, dipindahkan kalau itu tercecer ya dalam bencana-bencana, misalnya korban-korban bencana. Nah, itu bukan sesuatu yang najis. Baik, silahkan kalau ada yang tanyakan, kalau ada yang belum paham, ada yang belum jelas, ada yang terlewatkan atau ada yang keliru, silahkan dikomentari dan kita akan perbaiki. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.